Korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi terus bertambah. Dan dari data terbaru dari tim SAR gabungan, saudara menyebut ada 47 orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi. 9 orang korban kembali ditemukan pada pencarian hari ketiga. 20 orang diantaranya ditemukan di Kabupaten Agam, 23 orang di Kabupaten Tanah Datar, 2 orang di Kota Padang Panjang, dan 2 orang di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara 3 orang korban masih belum teridentifikasi. Tim SAR akan melanjutkan pencarian di pagi hari ini. Dan inilah saudara gambar udara dampak kerusakan akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar. Rumah dan sejumlah bangunan tertutup lumpur dari banjir lahar hujan yang terjadi pada hari Minggu kemarin. BPBD Kabupaten Tanah Datar mencatat korban meninggal dunia sebanyak 19 orang dan 29 lainnya masih dinyatakan hilang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pun menetapkan status tanggap darurat sejak hari Minggu kemarin. Lalu bagaimana dengan penanganan bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat? Kita tanyakan lebih jelas kepada Bupati Tanah Datar, sudah ada Eka Putra. Selamat pagi Pak Eka. Assalamualaikum Pak Eka. Selamat pagi, waalaikumsalam. Pak Eka, kami turut prihatin dengan bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi yang menimpa wilayah Bapak dan juga beberapa wilayah lainnya di Sumatera Barat, dan kami juga turut berduka cita. Pak Eka, ini juga ada data yang muncul kemudian masih simpang siur. Nah, sejauh ini Pak Eka, dari data terbaru yang Anda punya, berapa korban meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi khususnya di Kabupaten Tanah Datar, Pak Eka? Baik Mbak, terima kasih. Kami korban yang meninggal sesuai data yang valid itu 22 orang di Kabupaten Tanah Datar sampai pagi hari ini. Dan pagi hari ini baru saja kami apel bersama dengan kekuatan baru dari Batalion Marhanlan 2 Padang, 1 batalion. Dan ini akan segera kita turun bersama seluruh personil yang sudah memang ada di Kabupaten Tanah Datar. Gitu Mbak. Untuk pencarian sampai saat ini kan masih terus dilakukan ya, pagi hari ini kemudian dimulai lagi. Dari data kemudian Pak Eka, berapa warga yang khususnya di Kabupaten Tanah Datar yang saat ini masih dicari atau masih hilang dalam proses pencarian ini, Pak Eka? Korban hilang yang sesuai data valid itu sampai pagi hari ini masih ada 20 orang lagi, Mbak. Masih ada 20 orang lagi. Itu data yang sampai pagi hari ini setelah kami pagi tadi apel bersama, mencocokkan semua data sesuai KTP, by name, by address, itu 20 orang, Mbak. Jadi masih ada 20 orang lagi yang sampai saat ini masih dicari begitu ya Pak ya, sementara 22 orang ditemukan meninggal dunia dari data di Kabupaten Tanah Datar sendiri. Nah, proses pencarian ini dilakukan kembali di hari ini Pak. Nanti proses pencarian akan difokuskan di wilayah mana dan sebenarnya apa yang menjadi kendala proses pencarian sampai saat ini? Memang masih ada 20 orang yang masih dicari Pak Eka. Betul. Yang pertama proses itu kita tetap pencarian di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya kendala kami tingginya lumpur erupsi Gunung Marapi itu tinggi masih 1 meter di atas tanah, di atas jalan. Dan kami sudah berusaha memakai eskavator atau alat-alat berat untuk membongkar lumpur-lumpur itu. Yang pertama. Yang kedua, kami memakai drone herbal. Itu ada 5 unit yang kita pakai bersama Basarnas yang sudah ada di sini. Dan juga ada juga yang hanyut jauh sampai ke Kabupaten Pariaman. Itu sudah ditemukan, cuma kami belum bisa mengidentifikasi jenazah tersebut. Itu ada 3 orang. Jadi tebalnya lumpur juga menyulitkan proses pencarian, kemudian dibantu oleh alat berat, eskavator, kemudian ada juga drone thermal tadi Anda sebutkan. Ya betul. Ya, Pak Eka, ini kan kalau kita lihat ya, jadi data warga yang terdampak khususnya di Kabupaten Tanah Datar ini wilayah mana Pak yang kemudian paling parah sekali terdampak? Ya baik, itu paling parah itu di Kecamatan Lima Kaum,
Dan sampai saat ini pengungsi yang ada di Kecamatan Limakaum itu sebanyak 1.191 orang. Terus setelah itu baru Kecamatan 10 Koto dengan jumlah pengungsinya 394 jiwa. Baru setelah itu Kecamatan Sungai Tarap dengan jumlah pengungsi 297 jiwa. Baru setelah itu Kecamatan Rambatan dengan pengungsinya 285 jiwa. Setelah itu baru Kecamatan Pariangan dengan pengungsinya 210. Dan terakhir Kecamatan Batipu dengan pengungsi 75 jiwa. Total jumlah pengungsi kami di Tanah Datar sampai pagi hari ini 2.452 jiwa. Begitu Mbak. Jadi ada lebih dari 2.400 jiwa atau warga yang kemudian terpaksa harus mengungsi karena memang rata-rata rumah mereka mengalami kerusakan yang begitu parah ya Pak ya, akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi ini? Betul. Yang pertama rumah rusak parah, rusak sedang dan rusak ringan. Tapi karena masih cuaca di sini sering hujan, tentu kami harus mengevakuasi rumah-rumah yang di sepantaran sungai yang dari Gunung Merapi. Begitu Mbak. Jadi total rumah yang hanyut di tempat kami itu ada 16 unit. Dan sekarang rumah yang sudah rusak berat itu 74 unit. Dan juga ada rumah yang rusak sedang itu 125 unit. Nah, itu. Dan juga ada rusak ringan. Begitu Mbak. Oke, jadi memang rata-rata akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi ini rumah warga rusak dan mereka terpaksa harus mengungsi. Nah, berbicara soal pengungsi Pak, bagaimana keadaan mereka di posko pengungsian? Berapa posko pengungsian yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pendistribusian logistik bantuan, makanan, air bersih, kemudian ketersediaan listrik, bagaimana untuk para pengungsi Pak Bupati? Ya, di setiap kecamatan tadi itu semua kita siapkan rumah tempat pengungsian. Di kecamatan di Limakaum ini ada 7 tempat titik pengungsi dan kami pagi, siang dan malam itu mendistribusikan makanan karena sulitnya juga di sana untuk membuka dapur umum. Tetapi di daerah Kecamatan 10 Koto itu kita buka dapur umum di sana, kita memberi bahan mentahnya saja. Nah, di sana sudah ada dari Tagana dan juga dari relawan TNI Polri itu sudah ada standby di sana untuk membantu dalam dapur umum, begitu Mbak. Jadi total semua itu yang kita siapkan untuk tempat pengungsi itu ada 10 titik sementara ini. Oke, jadi ada 10 titik posko pengungsian yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten, termasuk juga pendistribusian logistik di sana juga memang sudah dimaksimalkan begitu ya untuk para pengungsi. Nah, untuk kebutuhan khususnya untuk ibu-ibu, kemudian juga untuk balita dan juga lansia, apa yang kemudian paling dibutuhkan saat ini dan apakah sudah terpenuhi Pak Bupati? Betul, ini baru pelan-pelan kita sudah penuhi ya untuk ibu-ibu ya, tentu pakaian dalam, terus popok bayi dan softtek dan juga mukena untuk sholat ibu-ibu kita yang di tempat pengungsian. Itu yang pertama. Yang kedua tentu juga pakaian-pakaian. Alhamdulillah kita ada masuk juga pakaian-pakaian bantuan dari donatur ya, dari para dermawan yang sudah mulai berdatangan ke Tanah Datar memberikan bantuan, begitu Mbak. Dan perlu kami sampaikan juga Mbak, masih ada 1 desa yang kami masih bisa belum tembus untuk kendaraan. Berarti masih terisolir ya? Ada. Kami baru bisa memberi sedikit batang yang karena sulit medan ke sana, ya itulah kami pakai untuk mendistribusikan logistik ke daerah 1 desa itu. Desa apa Pak? Desa Sungai Jambu namanya, Nagari Sungai Jambu. Jadi di desa Sungai Nagari Jambu ini masih terisolir karena memang aksesnya juga masih terputus ya Pak ya? Ya, karena sungai yang tadinya lebarnya 10 meter ini sekarang menjadi 50 meter. Jadi sulit kita untuk membuat jembatan darurat. Terus juga curam ke dalamnya itu sampai 10 meter juga ke bawah. Lalu bagaimana dengan warga yang di sana di desa terisolir yang tadi Anda sebutkan, proses pendistribusian bantuan dan kondisi mereka bagaimana Pak? Ya, kita pakai pikul. Ya, nasi dibawa pakai pikul, sekali kirim di sana karena pengungsi di situ ada 200 orang.
Jadi kita nasinya kita antar pakai tenaga manusia, dan juga kemarin itu kita sudah mengantar mesin genset 1 unit ke sana. Tinggal kendala kami itu di sini yaitu air bersih kurang dan bahan bakar juga sudah mulai berkurang di sini, begitu Mbak. Mungkin akses masuk ke tanah datarnya masih belum normal. Jadi pasokan air bersih masih minim sekali di sana dan termasuk juga bahan bakar juga ya untuk genset supaya memang kemudian warga yang berada di posko pengungsian juga bisa teraliri dengan listrik begitu ya. Termasuk juga salah satu desa yang sampai saat ini masih ada satu desa yang terisolir ya. Semoga nanti kemudian Dinas PUPR juga memperhatikan juga dan menonton agar ada jembatan darurat begitu yang bisa dibangun supaya pendistribusian logistik ini bisa berjalan secara maksimal begitu ya Pak Bupati ya. Sudah Mbak, kita untuk untuk jalan kaki bisa kita tembus sekarang ini. Hanya dengan berjalan kaki? Ya, baru tapi di sisi lain, bukan dari sisi yang bawah, dari sisi atas, dari sisi bukit. Kita udah coba untuk tembus kemarin untuk jalan kaki. Jadi tidak bisa kita memberi bantuan maksimal ke sana. Yang bisa kita kirim logistik itu hanya untuk makanan. Dan hal-hal untuk alat-alat berat kita belum bisa kirim ke sana, dan juga kendaraan juga belum bisa ke sana. Baik, terima kasih informasinya Pak Bupati. Bupati Tanah Datar telah membagikan informasinya kepada kami bagaimana kondisi di Tanah Datar pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi. Terima kasih Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Dari seluruh masyarakat Indonesia, Mbak, mohon doanya. Baik, terima kasih Pak.